Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali meneruskan apa yang kita sudah dengarkan pada episode sebelumnya berkaitan dengan mengasihi dan menjadi saluran berkat. Mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bijaksana, kekuatan, dan pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Hari ini kami melanjutkan untuk belajar, memahami, dan mengerti akan firman-Mu mengenai mengasihi dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tolong mampukan hamba-Mu yang terbatas dan kami sekalian diberikan dorongan, kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada episode sebelumnya saya sudah memberikan penekanan mengenai pertanyaan dari ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan ini sekali lagi hanya untuk membenarkan dirinya. Artinya pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sesungguhnya sama miripnya dengan mencobai. Apakah ahli Taurat tidak tahu arti sesamaku manusia? Atau pengertian sesamaku manusia di dalam pemikirannya ialah hanya satu bangsanya, satu etnisnya, satu keluarganya, atau hanya dibatasi pada satu alirannya. Bukankah pertanyaan ini juga sering muncul dan sering diterapkan? Kalau bukan sesukuku, bukan sebangsaku, bukan segerejaku, bukan sealiran denominasiku, bukan orang yang dekat denganku, itu bukan sesamaku. Nah, cara berpikir seperti ini tentu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Bahkan ada yang mencoba mengartikan tentang sesamaku itu berkaitan juga dengan status sosial ekonominya. Oh, itu bukan sesamaku karena bukan sama-sama pengusaha. Oh, itu bukan sesamaku karena bukan sama-sama karyawan. Oh, itu bukan sesamaku karena bukan seorang pekerja, seorang pemilik modal. Stigma, stratifikasi sosial seringkali menjadi alasan dasar orang itu disebut sesamaku. Dan tentu pengajaran itu bukan pengajaran Alkitab, bukan pengajaran Kristen, dan bukan pengajaran Tuhan Yesus. Memang kita tahu ada stratifikasi sosial. Ada kelas atas dan kelas menengah dan kelas bawah. Ada orang-orang yang bekerja dan ada orang-orang pemilik modal. Ada pemimpin atau majikan dan ada yang dipimpin atau yang dikuasai. Tetapi stratifikasi sosial tidak pernah meniadakan kemanusiaan manusia. Nah, ini penting. Perlu sekali dalam konteks pluralitas keberadaan kita manusia di zaman ini. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita jawaban yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita mengasihi sama manusia. Dan seharusnya seperti apa? Apakah saya membantu seseorang karena orang itu saya kenal, saya tahu namanya? Ataukah saya membantu siapa saja tanpa perlu memeriksa kondisi dan keadaannya? Atau seperti apa seharusnya? Konteksnya seperti apa? Sehingga ketika kita menunjukkan kasih agape itu tersalurkan menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tepat sasaran, tepat yang dikehendaki Tuhan, dan itu diperlukan oleh kita. Apa jawaban Tuhan Yesus? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini konteksnya. Jadi ada orang yang turun dari kota Yerusalem ke kota Yeriko, lalu dirampok, dipukuli, dan hampir meninggal. Jadi konteksnya ada orang yang membutuhkan pertolongan.
segera, karena mau meninggal. Jadi kalau kita punya kepedulian sebagai orang percaya yang dipenuhi kasih, pasti akan memberikan bantuan, pertolongan kepada yang konteksnya seperti itu. Segera kita bantu. Jangan tunda kalau memberi kebaikan. Jangan tunda kalau kita memberikan pertolongan. Misalnya saja, saya tahu ada satu keluarga yang membutuhkan pertolongan. Dan keluarga itu sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Karena kesulitan ekonomi, karena kesusahan di dalam mencukupkan kebutuhannya. Apa yang ada pada saya berikan. Ya, uang yang sedikit, saya transfer dan saya bagikan. Dan tentunya tidak seberapa dibandingkan banyak orang yang kaya raya limpah ruah. Saya hanya memberi dari apa yang ada pada saya. Bahkan dari kekurangan yang ada pada saya. Saya berusaha cari uang, cari bantuan untuk membantu teman itu, saudara itu, keluarga itu. Supaya ia cukup mendapatkan perlindungan dan bantuan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal itu membutuhkan pertolongan, apakah kita berhenti sejenak lalu segera beraktivitas menolong? Atau kita hanya berdoa saja? Berdoa dan berdoa dan berdoa itu bagus juga, Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan juga. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup hanya berdoa dan tidak cukup hanya membiarkan begitu saja. Ada momen di mana Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya untuk bertindak. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban, siapakah sesamaku manusia? Di ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Tuhan Yesus menjawabnya. Ini masih jawaban Tuhan Yesus. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kita tahu imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang spesial, diangkat, dipilih, ditentukan oleh Allah untuk menjadi imam, mewakili umat untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Seorang imam adalah seorang yang menyatakan kasih Tuhan itu boleh dibagikan kepada banyak orang. Tetapi juga seorang imam seringkali memilih-milih siapa yang mau ditolong. Kalau di gereja Bapak Ibu Saudara, ada dana diakonia, ada dana pelayanan sosial. Kepada siapa Bapak Ibu berikan? Gereja Bapak Ibu memberikannya kepada siapa? Apakah hanya anggota gereja saja? Bolehkah diberikan kepada anggota masyarakat lain yang bukan segereja, bukan seagama, bukan sebangsa Bapak Ibu Saudara? Seharusnya boleh. Karena kita adalah orang-orang yang disebut sebagai imamat rajani. Yang diberikan kasih anugerah dari Allah untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhanlah yang sudah memberkati kita dan kita mendapatkan berkat, lalu berkat itu akan menjadi nyata dan orang bisa melihat Tuhan yang baik kalau kita menjadi saluran berkatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui gerejamu, melalui pekerjaanmu, melalui aktivitas yang ada padamu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Bukan seperti orang imam dan Lewi ini. Mengapa? Mungkin mereka merasa lebih baik tidak menolong. Ada kemungkinan besar adalah orang ini bukan orang Yahudi, bukan orang yang patut ditolong. Atau ini bangsa lain, ini etnis lain, yang dianggap mereka kafir, yang dianggap mereka penyembah berhala, yang dianggap mereka tidak pantas ditolong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini sering terjadi dalam hidup kita. Pantaskah? Suatu ketika saya mengisi bensin kendaraan saya, dan saya melihat ada seorang yang duduk meminta uang, tapi tak ada satu orang yang gubris. Lalu saya panggil. Saya lihat di dompet saya ada sedikit sekali uang. Dan itu tidak berarti bagi orang banyak, orang kaya. Lalu saya bagikan. Saya tahu orang itu tidak sepercayaan dengan saya, karena dari penampilannya. Tetapi saya berbagi. Itu baru kira-kira seminggu yang lewat saya lakukan. Saya coba mengamat-amati apa artinya memberi. Saya pernah diminta untuk memberi. Suatu kelompok pernah bekerja di sebuah pekerjaan di mana saya berada. Saya mengamat-amati orang ini sudah cukup. Lalu saya alihkan uang itu ke yang lain. Saya berbagi. Berbagi itu indah Bapak Ibu Saudara.
Dan tidak perlu dibatas-batasi. Tidak perlu dibatas-batasi karena saya imam, karena saya orang Lewi, maka saya membatasi diri. Saya anggap orang lain itu kafir, penyembah berhala, orang jahat, tidak perlu dibantu. Salah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berbagi. Itulah sesama manusia. Fokus. Orang ini butuh pertolongan. Bantu. Di masa pandemi, saya pernah menggalang dana dari keluarga untuk siapa yang menghadapi dan mengalami pandemi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu dan kenal, ada hamba Tuhan yang juga membutuhkan pertolongan karena kondisi saat ini, silakan hubungi saya. Saya punya tim yang namanya tim Kairos, bersedia membantu. Ada dana sedikit yang dapat berbagi. Silakan Bapak Ibu Saudara menghubungi saya dan pasti kami bantu. Entah gerejanya siapa, alirannya apa, yang pasti hamba Tuhan itu, rohaniawan itu betul-betul membutuhkan dana. Silakan hubungi pribadi saya di 081310600996. Saya akan berbagi. Saya juga mendapatkan berkat, misalnya ada keluarga saya mendapatkan berkat lalu membeli buku hasil tulisan saya, tulisan teman-teman saya. Lalu saya bagikan lagi kepada yang lain. Menjadi saluran berkat itu mulia, Bapak Ibu Saudara. Itu menunjukkan kita benar-benar hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, dan siapapun. Orang Lewi ini dan para imam ini justru melewati begitu saja. Kesempatan terindah, kesempatan terbaik berbagi kasih terjadi, tetapi ia lewati. Betapa menyedihkannya kaum agamawan, rohaniawan seperti ini. Masih adakah di antara Bapak Ibu Saudara seperti itu bersikap? Mari kita berdoa. Mari kita bertobat. Mari kita meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan lagi kepada kita di ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji Tuhan. Orang Samaria dianggap orang kafir. Orang Samaria dianggap penyembah berhala. Orang Samaria bukan sesamaku orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang lain. Orang Samaria bukan siapa-siapa. Orang Samaria dianggap orang yang sangat najis. Sangat jauh dari Tuhan. Sangat tidak beradab. Tapi justru Tuhan mengambil contoh orang Samaria. Jadi bukan etnis, suku, agama, atau apapun. Kalau kita mau menolong orang, mari kita tolong. Tidak perlu tulis nama, diumumkan di gereja gitu ya. Saya sudah menolong si A, 1 miliar, 1 juta, saya sudah bersumbangsi di gereja. Dan sebutkan namanya supaya nama saya terkenal. Itu bukan menolong, itu namanya mencari popularitas, Bapak Ibu Saudara. Diam-diam memberi. Orang Samaria ini tidak tanya, tidak dipertimbangkannya lagi kondisinya. Bisa jadi juga dia dirampok, bukan? Ketika kita menolong orang, bisa jadi kita pun dirampok, ditipu, dianiaya, bahkan dilakukan hal buruk. Tetapi orang Samaria ini tidak memperdulikan itu. Fokus dan tergerak hatinya, penuh belas kasihan. Kita harus garis bawahi. Penuh belas kasihan, tergerak hatinya. Adakah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya terus penuh belas kasihan? Pada masa ini luar biasa, bukan dampak pandemi. Sangat luar biasa. Begitu banyak yang menganggur, yang pekerjaannya terpuruk, bisnisnya habis. Bahkan keluarga mengalami problem. Ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ada anak-anak yang tidak bisa meneruskan kuliah. Betapa cukup menakutkan, bukan? Tetapi kita bersyukur masih ada bantuan sosial. Yang cilakanya bantuan sosial ternyata ada juga yang korupsi. Betapa jahatnya orang itu. Tidak ada rasa belas kasihan. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan, orang yang betul-betul menyadari mengasihi sama, ada belas kasihan. Dan bukankah hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu karena belas kasihan? Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menikmati berkat sampai hari ini, bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan sampai hari ini, itu karena belas kasihan. Bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita, karena belas kasihan. Belas kasihan itu bukan melampaui perpuluhan, Bapak Ibu. Belas kasihan itu melampaui pemberian-pemberian kita tiap minggu di gereja. Belas kasihan itu kepenuhan hati kita betul-betul untuk fokus. Seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini lebih rohani daripada para imam dan orang Lewi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Kita boleh menyaksikan sendiri kasih Tuhan itu. Jangan berhenti di kita berkat itu. Salurkan, salurkan, salurkan.
Dan di sini dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34. Tuhan Yesus berkata, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Luar biasa. Real bantuannya. Konkret. Tidak bertele-tele. Tidak tanya kanan kiri, tidak gubris orang punya omongan apa. Ayo jalan. Dia rela berkorban. Orang yang berbelas kasihan berkorban tidak menghiraukan untung ruginya. Dia betul-betul punya hati yang penuh dengan kasih agape. Inilah orang Samaria. Orang Samaria yang diberikan Tuhan kasih. Jadi Tuhan mengasihi kita itu tidak ada batasnya, bukan? Mengapa kita membatasi kasih Tuhan kepada sesama? Dan di sanalah hidup kekal, yaitu betul-betul terlihat. Siapakah yang mampu mengerjakan itu? Tidak mungkin ada kalau bukan Tuhan memberi belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mungkin seperti orang Samaria ini. Saya pun tidak mungkin seperti orang Samaria ini. Kecuali Tuhan Allah memenuhi hati kita dengan belas kasihannya. Belas kasihan itu menjadi saluran berkat bagi sesama. Apa yang dilakukan itu? Jelas sekali. Apa yang diperlukan? Membalut luka. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Pasti orang Samaria ini sudah punya minyak dan anggur. Itu kan barang mahal. Bernilai, berharga, dan bermartabat. Diberi, dikasih. Bukan hanya itu. Dinaikkan ke keledainya. Harusnya dia yang menunggangi, tapi keledainya itu ditunggangi sekarang oleh orang yang sedang mengalami sakit dan kesusahan itu. Dan dibawa ke tempat penginapan dan dirawat. 5 langkah. Bagian mana Bapak, Ibu, Saudara? Saya lakukan itu bagaimana? Suatu ketika saya dengan tim Kairos pergi ke Kalimantan Barat, ke daerah Putu Sibau. Kami pergi ke sana dengan satu konsep, bukan hanya memberitakan Injil, bukan hanya mengabarkan kabar baik dengan kata-kata saja, dengan menggalang banyak orang supaya mendengarkan kabar baik, tapi juga berbagi kasih. Sedikit sekali yang kami kasih. Tetapi yang sedikit itu semoga kiranya bermanfaat. Kami kadang tak banyak orang yang berbagian, lalu kita bagi. Hanya sedikit. 1 juta, dan 1 juta, dan 1 juta. Habis kurang lebih berapa puluh juta, tetapi kami bersuka cita. Kami pun turut bagian untuk memberi waktu, tenaga, dana. Bukan hanya kata-kata, lagi-lagi saya mau katakan, no action talk only itu bukan bukti mengasihi. Bukti mengasihi adalah action. Seperti orang Samaria ini. Jadi saluran berkat. Berapa banyak Bapak Ibu membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu memperhatikan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan Tuhan? Berapa banyak uang yang Bapak Ibu berikan? Hanya untuk kekayaan? Hanya untuk beli mobil, rumah, motor, dan sekolah anak-anak? Itu baik. Tapi itu belum menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara mengasihi sesama. Berapa banyak perpuluhan yang diberikan ke gereja? Berapa banyak persembahan tiap minggu yang diberikan? Kewajiban-kewajiban gerejawi. Itu belum menunjukkan kepenuhan belas kasihan. Tapi berapa banyak Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya peduli dengan orang-orang di sekitar yang sangat membutuhkan. Yang mana kita rela berkorban, berbagi, mengasihi. Betul-betul action. Bukan omong doang. Tidak. Ayo kita lakukan. Ayo kita bersama-sama menggairahkan semangat berbagi untuk sesama. Dan kita kerja keras untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-35 dituliskan demikian jawaban dari Tuhan Yesus untuk ahli Taurat itu. Keesokan harinya, orang Samaria itu, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Bapak, Ibu, Saudara, berkorban. Dan memberi tuntas. Tidak setengah-setengah. Tidak sebagian-sebagian. Tidak ragu-ragu. Tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang terluka itu. Tetapi orang Samaria itu tulus hati. Memberi 2 dinar dan langsung berpesan.
Kalau ada dana yang kurang atau biaya yang kurang, segera hubungi saya. Berarti orang Samaria itu seringkali melintasi tempat itu. Seringkali menggunakan penginapan itu. Orang yang di penginapan itu atau pemilik penginapan itu pun percaya kepadanya. Orang ini sudah terkenal berarti, habitnya, kebiasaannya. Dan tepat pada momen di mana ia menyaksikan ada orang yang mengalami luka, dia segera berbagian. Ini adalah sebuah kebiasaan yang benar. Bukan hanya baik, tapi yang benar. Karena banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Ada banyak orang benar, pasti akan menunjukkan kebenarannya dengan kebaikan. Dan ini adalah sebuah konsep yang perlu kita pikir, renungkan, dan pahami dengan baik. Dengan benar dan tepat tentunya. Lalu jawaban Tuhan Yesus yang menohok dan sekaligus yang membuat orang ahli Taurat ini kaget mungkin, dan tidak bisa lagi menjawab atau berupaya mencobai. Apa jawaban Tuhan Yesus? Pertanyaannya, ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini, imam, Lewi, Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah? Tentu jawabannya dari orang ahli Taurat ini, jawaban yang sudah kita duga sebelumnya. Pasti dia dengan mendengar cerita itu, dia akan mendapatkan jawaban yang tepat. Jawab orang itu, di ayat 37 dikatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hidup kekal itu pemberian karena belas kasihan Tuhan. Hidup kekal bukan usaha kita. Kalau kita mendapatkan itu dan kita tidak menjadi saluran berkat dari belas kasihan Tuhan, maka kita sebenarnya belum dipenuhi dengan belas kasihannya. Kita masih jadi pemberontak di hadapannya. Ini hal yang sangat penting. Ketika ada pertanyaan pertama, masih ingat Bapak Ibu pertanyaan ahli Taurat itu? Bagaimana caranya kami mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan mengatakan dengan singkat, saya mau menjelaskan belas kasihan. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Allah. Bukan upayamu, bukan usaha keagamaanku, bukan kehebatanmu, bukan kekayaanmu, bukan kelimpahanmu yang menyebabkan kita beroleh belas kasihan. Tetapi karena anugerah Bapa di dalam Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Berdasarkan anugerahnya itulah kita memiliki rasa belas kasihan. Dan rasa belas kasihan itu tertanam menjadi sebuah wujud gaya hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jangan tunda untuk besok. Kalau hari ini Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk berbelas kasihan, menyatakan belas kasihan Tuhan, nyatakanlah. Jangan buat sebuah pembelaan diri lagi. Mari kita melangkah. Jangan melihat ke belakang apa yang sudah terjadi, tapi melihat ke depan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan Tuhan tunjukkan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Bukti dan buah daripada kami dikasihi oleh-Mu ialah kami mengasihi sama kami. Belajar dari orang Samaria ini, yang mana dengan dedikasinya yang tinggi, kebiasaannya yang baik, dan cara dia menangani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sungguh karena belas kasihan. Dan sungguh dilakukannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran, dan sepenuh jiwanya. Bahkan sepenuh kekuatannya. Apa yang ada padanya, itulah yang diberikannya. Ya Bapa, kasihanilah kami. Mampukan kami menjadi saluran berkat bagi diri kami, bagi sesama kami, bagi orang di sekitar kami, siapapun itu. Dengan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.